Kemudian ini persyaratannya kalau kita misalnya mau ambil program studi bachelor atau S1, persyaratannya yaitu ijazah SMA, kemudian sertifikat bahasa, ini yang paling penting sekali. Bagi program-program yang berbahasa Inggris, hanya membutuhkan ijazah TOEFL atau IELTS. Ya. Iya, yang senang gitu, Pak. yang berbahasa Jerman itu cukup memiliki sertifikat DSH atau tes DAF gitu ya. Ya, ini kira-kira generalnya seperti ini. Dan yang lain-lain seperti akte kelahiran, surat keterangan sehat itu standar. Untuk bachelor di Jerman sekarang sudah ada yang berbahasa Inggris. Untuk program master ya S2, persyaratannya sama ijazah SMA atau sederajat. Kemudian ijazah sarjananya S1 atau sederajat, dan tambah lagi sertifikat bahasa ya. Kalau bahasa Inggris tentu dia membutuhkan TOEFL atau IELTS, kalau bahasa Jerman dia butuh DSH atau tes DAF. Pada umumnya untuk program master hampir semua bisa kita temui dalam bahasa Inggris ya. Kalau yang bachelor atau S1 tidak semua, hanya beberapa aja yang berbahasa Inggris. Kalau yang pada umumnya bahasa Jerman kalau yang program bachelor atau S1 ya. Tapi kalau yang program master hampir semua kita bisa temui dalam bahasa Inggris. Kemudian persyaratan yang lain yang tidak ditemui di bachelor, kalau di S2 itu ada motivation letter atau project description atau mungkin CV ya bagi yang punya pengalaman bekerja. Nah, di sini diminta untuk menulis tentang motivasi kita untuk studi program S2 di Jerman. Dan juga kalau kita diminta untuk bikin satu project, kita diminta untuk membuat satu gambaran tentang project yang ingin kita buat di sana selama kita studi di sana. Gitu ya. Nah, ini bisa menambah peluang kita kalau kita bagus penulisannya dan penyampaiannya tuh secara baik, ini bisa diperhitungkan untuk dapat diterima studi S2 di sana. Kemudian ada lagi tambahan, ini juga belum tentu dibutuhkan, yaitu interview. Jadi pada saat proses nanti penerimaan, di akhir penilaian, terkadang pihak unitnya meminta untuk dilakukan interview secara langsung, bisa melalui Zoom atau Google Meet ya, kepada para calon studennya. Ya, tapi tidak semua, ada yang minta seperti itu ya. Dan yang lain-lainnya akte kelahiran, surat keterangan sehat itu juga suatu kebutuhan standar ya. Dan ini tambahan buat yang mau ngambil program doktor, ini persyaratannya karena spesial ya, dia harus merujuk kepada persyaratan yang diberikan oleh promotornya atau profesornya. Nah, ini saya rasa untuk program yang minat di program S3, kita perlu diskusi lebih intens di sini karena beragam persyaratan yang diminta oleh profesor. Jadi saya tidak bisa detailkan di sini. Mungkin nanti kita bisa diskusi secara private gitu ya.